banyak teman-teman lagu-lagu yang sebenarnya itu dipopulerkan tapi nggak sama. Contohnya lagu yang ini loh, yang seindah siang di. Terus itu kan ada yang versi populer, ada music populer. Dan penyanyi padahal kan begitu kan, bukan begitu. Tapi akhirnya dibawain pemandu lagu atau pengantar seperti itu. Itu kan wah. Yang benar yang mana? Yang benar yang seindah siang disinari terang cara Tuhan ya, sampai situ aja ya. Seperti itu. Karena kalau yang populer kan begitu ya. Kalau yang populer kan gitu kan. Seindah siang. Benar. Nah, itu kan hati-hati jadi kayak apa? Dari semula telah kau tetapkan begitu kan. Iya, liriknya kayaknya beda juga ya. Di buku nyanyian kita sama yang di rohani populer. Iya. Artinya seperti itu ya, perlu memperhatikan. Jadi kalau mau dibilang ya, sedetail itu bicara soal tata ibadah. Jadi ketika persembahan juga gitu. Iya. Aku seneng dengan jemaat-jemaat yang ngatur kayak di jemaatku dulu di Blitar tuh belum terlalu yang gimana gitu ya. Tapi oke lah untuk maju ke depan, yang bawa ke kotak dan lain sebagainya. Di Malang kemarin aku lihat juga udah teratur gitu. Ada beberapa, aku inget banget dulu aku tugas di Kaltim 2 terus di Balikpapan. Aku udah main turun taruh di kotak. Terus kok nggak ada. Gak ada yang maju. Mati cuman aku kayak yang terpersembahan di kotak. Ternyata ada gilirannya. ada Jadi jemaat waktunya. dulu baru presbiter. Biasanya kan kita presbiter dulu. Baru jemaat. Nah, gitu-gitu itu kan kita perlu. Itu nanti di tempat baru kayaknya begitu tuh, Pet. Oh gitu. Oh berarti kan kita perlu tanya juga, perlu lihat juga. Karena memang untuk di beberapa jemaat di sini memang rata-rata kayaknya yang mulai dari presbiter cuma baru ATK ya. Oh. Karena yang lain itu seperti bebas begitu. Makanya perlu dikasih tahu. Kalau aku sih cuma prinsipnya kenapa presbiter ya, pertama yang memberikan persembahan menjadi teladan ya. Karena itu sih. Tapi artinya bukan soal ini sih. Tapi itu nggak kaku banget. Jadi kita aja yang memaknai. Iya, kita yang memaknai gitu. Jadi bukan harus berarti harus ini, enggak ya. Jangan nanti bilang kita nambah-nambahin aturan. Betul. Enggak sih, cuma pemaknaannya aja. Jadi kan maksudnya dari situ aja kita bisa lihat sebenarnya bukan bicara soal tata aturannya, tapi bicara soal bagaimana masing-masing jemaat berupaya sehingga seluruh rangkaian itu menjadi tertib dan teratur. Betul. Bagaimana supaya dia manis. Kadang-kadang taruh baru mau duduk lagu bait yang keduanya sudah habis. Kan gitu, presbiter belum selesai ke tempat. Ada yang memang presbiter siap dulu berdiri di tempat masing-masing, baru kita nyanyi bait yang berikutnya. Nah, itu kan segala sesuatu kan bicara soal keteraturan. Mengapa? Karena kita sedang memuji Tuhan. Betul. Kita kasih persembahan bukan sedang mau pamer. Apalagi Manun Malam punya tuh etalase sih. Kasih sedikit tuh kelihatan tuh. Makanya untung yang pakai amplop tuh untung. Kalau enggak, tapi itu juga bagus secara psikologi. Supaya ketika kasih situ jangan kasih yang kecil itu. Itu pasti dia pilih yang dengan sendirinya terfilter ya. Ini harus yang besar ini nominalnya orang lihat. Atau mungkin kebetulan itu yang ada kotaknya waktu itu dijual. Tapi untuk uang baru kan sekarang nyaru ya. Nyaru. Jadi kadang masih 1.000 dengan 20.000 tuh. Ya itulah. Pokoknya intinya gitu, sampai ke warta jemaat pun gitu. Warta jemaat bukan ajang kita ngobrol, tapi mendengarkan. Mau panjang mau pendek itu warta, dengarkan supaya bisa ikut pelayanan sepanjang sepekan. Persekutuannya juga diikuti, bukan apalagi yang baca dia nggak ikut persekutuan. Bapak Ibu ibadah keluarga kan dilaksanakan hari ini. Yang baca mana dia yang baca tapi dia nggak hadir. Dan apalagi karena warta jemaat itu ada awalannya non. Kalau di aku ya aku ada dalam rangka menjadi jemaat yang misioner ya. Sama ini Bapak Ibu memerlukan pelayanan, kami siap melayani dengan sukacita. Bagus. Artinya karena gini, karena orang nggak mikir bahwa warta jemaat itu kan dokumen resminya gereja ya, sehingga ketika dia diwartakan artinya kan itu menjadi dokumen informasi yang penting yang harus betul-betul juga punya penghargaan yang sama gitu. Karena seluruh kegiatan kita, penatalayanan kita, panggilan pengutusan kita itu tertera dalam warta jemaat. Jadi kan secara tidak langsung ketika orang baca warta itu kan iya kita kayak dipanggil hari ini ada ibadah ini, hari ini ada persekutuan doa ini atau segala macam begitu. Jadi cuman ya kadang-kadang ya banyak yang ditinggal warta jemaat. Nanti yang dilihat cuma laporan keuangan. Dibilang katanya sama kayak baca ini ya, kitab yang lain itu ya yang dimulai dari belakang. Dari laporan keuangan. Keuangan dulu ya. Bukan dari apa kalau dia lihat pendeta yang kasih keluar uang banyak nih. Nah, gitu.
Ya kurang lebih lah. Maksudnya bukan apa-apa ya. Kembali. Jadi tujuan ibadah itu buat apa? Ya, Kita mau, karena ibadah bukan kita nerima sesuatu, tapi kita memberi sesuatu untuk, karena kita sudah terima semua dari bakti Tuhan. kan. Lalu terakhir bicara pengutusan, itu rangkaian warta bagian dari pengutusan. Lalu amanat, lalu berkat. Betul. Dan habis itu mau dekat berkat baru pada masuk. Amin. Supaya dapat berkatnya. Mau pulang nggak enak, tunggu berkat dulu. Betul. Kalau enggak nanti nggak tenang. Ya artinya asal hidupnya juga jadi berkat. Iya. Mau berkat tapi nggak mau menjadi alat berkat, itu yang susah. Betul. Jangan cuma tahu tanda tangan. Betul. Tapi tidak bisa berbagi, memberi buat yang lain. Iya. Jadi ibadah ritual, dia harus selaras juga dengan aktual. Makanya kemudian kenapa sampai berkat diberikan, supaya kemudian kita pulang. Pengutusan kan bicara gitu amanatnya. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Nah itu manis itu. Kalau berkat di teman-teman GKI kan sudah arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Kalau kita kan angkatlah hatimu kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mulu. Ya apapun itu ya. Tata ibadah Pelkes minggu keberapa itu kalau nggak salah sudah kayak kepada Tuhan dan kepada dunia. Ya itu bicara formula untuk kemudian menyadarkan kita. Jadi jangan sampai teman-teman pikir bahwa kata-kata itu yang penting tindakannya. Kata-kata itu mendorong. Dan itu hidup, kata-kata itu senjata hidup. Dia mendorong kita untuk kemudian punya peluru yang siap ditembak. Tepat sasaran. Gitu. Jadi kata tindakan ya penting. Tidak ada yang boleh lebih dari masing-masing, tapi harus seimbang baik kata maupun tindakan. Ya, tapi kan memang ada beragam corak spiritualitas ya, sehingga kemudian itu nanti nampak dalam pembuatan tata ibadah. Ada yang penting kayak kita lah, mentingin narasi pada ungkapan situasi dan ajakan persembahan, pengutusan dan lain sebagainya. Tapi ada yang nggak peduli dengan, bukan nggak peduli, sorry. Ada yang memang bukan tidak menaruh bobotnya di situ bukan di situ, tapi pada aksi. Sehingga udahlah kata-kata biasa aja, padahal kata, perbuatan itu dia harus selaras. Gitu. Mesti seimbang ya masing-masing itu ya. Jadi nggak bisa juga terlalu kata-kata juga, nggak bisa juga cuma aksi doang. Gitu. Dua-duanya harus saling menghidupi begitu ya, dalam tindakan maupun dalam perkataan. Benar sih. Ya itu ya, artinya teman-teman ya, kita mesti melihat lagi bahwa ya selain dari apa yang sudah kami coba buat membantu teman-teman dalam membuat tata ibadah, tapi yang tentunya tadi kita sudah bicara banyak ya, bicara tata ibadah, dan ibadah itu ternyata nggak segampang itu ya, nggak seremeh itu. Yang dibuat departemen teologi juga nggak segampang itu. Meskipun banyak yang protes-protes. Betul. Jadi ibaratnya kita perlu terus membangun ibaratnya apa sih? Membangun kita punya rasa untuk betul-betul menghayati gitu ya ibadah. Ibadah. Ini ibadah juga nih. Dia udah mau habis. Untuk benar-benar kita menghayati ibadah dimulai dari penyusunan tata ibadah. Ya, terus kemudian persiapan dan pada saat prosesnya jalannya ibadah. Jadi sebenarnya kalau semuanya itu kita jalani dengan benar, dengan baik, pasti akan benar-benar menjadikan Tuhan itu pusat dari ibadah itu. Amin. Gitu ya. Haleluya. Jadi itu sih teman-teman ya yang bisa kita sharingkan saat ini sambil kita juga masih akan terus menghabiskan. Ya. Jadi buat teman-teman yang sedang berjuang ini ya, untuk buat tata ibadah, departemen teologi, komisi-komisi teologi di jemaat-jemaat, semangat, terus beri yang terbaik, jangan takut, jangan gentar, pokoknya lakukan yang terbaik, lalu berkreasilah kan gitu. Betul. Jangan pernah berhenti untuk belajar juga ya. Karena kami juga belajar juga. Itu aja ya teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa untuk terus saksikan podcast Tanpa Podium di kanal YouTube tuh setiap Sabtu malam. Kalau ingat. Berusaha konsisten. Spotify ya, cek aja di Spotify-nya podcast Tanpa Podium ya Non ya. Terus lalu follow aja Instagram @podcast_tanpa_podium. Iya, betul. Sudah ada microblog. Follow nggak rugi teman-teman. Bakal ada iklan-iklan dan lain sebagainya juga. Betul. Mudahan kaosnya terrealisir dengan manis dan kaos ya. Ya tapi kaos. Kaos ya. Kalau yang mau pesen boleh DM ya, boleh DM admin ya. Nanti kita bikin yang bagus lagi tuh kata-katanya di situ. Ya meskipun sudah banyak ya.
tiba-tiba ada di status mereka masing-masing. Tapi itu pasti keluar dari mulut host podcast tanpa Betul. podium itu. Tenang aja, itu Tenang. hak cipta itu. Hak cipta, betul. Sudah itu aja. Iya, itu kita aja. lanjutkan. Tinggal beberapa suap lagi Iya, ya. betul. Oke teman-teman, Harus selamat dihabisin. makan, selamat tidur, selamat beraktivitas, selamat Ya, beribadah, selamat melayani, melayani. selamat apapun itu. Iya. Kasih Allah beserta. Amin. Kalau gitu saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Dah. Bye. Dah. God bless you. God bless you all.